坤破碎。不过，这是在生门。鸿蒙火焰迈入4阶巅峰，老袁，走了。是，老袁已经晋升至5阶出生级。大人救我！灭了，老的留活口。老袁。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin seperti biasa kita melanjutkan dua donghua termantap. Yes, benar, ada Deopak Boy dan sorenya itu donghua baru. Mimin lagi mau ngejar nih si Sword of Coming. Kemarin sibuk ngejar Cusian sampai tamat, jadi nggak sempat mengerjain donghua baru. Sabar ya guys, sabar. Nah, di Senin yang cerah ini kita bakal masuk ke part 308 di Tianzhezhou. Dan di part hari ini sangat seru karena kita semua bakal melihat Hanyun bakal pergi ke Istana Jiwa Suci dengan sangat berani. Wow, berani sekali dia pergi seorang diri. Itu semua bisa terjadi karena di part terakhir dramanya itu semakin seru, dimana kita udah lihat si Deopak Boy masuk ke gerbang suci dan pengen pergi ke pavilion obat. Tetapi yang namanya tempat baru pasti para muridnya juga baru ya guys. Dan banyak yang tidak menyukai Hanyun. Ada yang mencegah dia masuk ke gerbang suci, sehingga Hanyun kasih paham dan menghabisi mereka semua. Gak cuma sampai situ dong. Pas di pavilion obat, pengurus pavilion bersama murid divisi pil itu juga mencoba mengusir Hanyun. Tapi ujung-ujungnya si Hanyun kasih paham dengan membantai mereka berdua guys. Nah lo, putra mahkota dilawan ya guys, cari masalah aja nih orang nih. Apalagi wanita yang sempat Hanyun tampar kemarin. Sekarang dia membawa pacarnya yang juga merupakan putra suci. Ini para keroncong gak kunjung menyerah ya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Gak perlu basa-basi, Cao Wansha menerjang dengan senjatanya. Jika itu yang kau mau, maka kekuladeni, kata Deopak Boy. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Wansha sempat memuji kehebatannya Hanyun sebagai murid terkuat di gerbang peri. Tapi di gerbang suci itu jelas berbeda. Banyak murid yang jauh lebih kuat, kata dia guys. Dia pun melancarkan salah satu serangan pamungkasnya, yaitu alam pemecah semesta. Tapi langsung Hanyun adu menggunakan 9 tebasan pembantai dewa, membuat serangannya Wansha dikalahkan dan tua. Wansha auto memohon agar diampuni guys. Dia langsung membawa-bawa aturan sekte yang tidak memperbolehkan seorang murid untuk menghabisi putra suci atau putra mahkota. Jaelah, padahal kan dia sendiri juga tahu kalau Hanyun adalah putra suci. Dan dia berniat untuk membantai Hanyun dari kemarin ya kan, hehe. Hanyun menyuruh Fan Qing memperingatkan kepada semua murid penegak hukum untuk tidak mencari masalah dengannya lagi. Tapi Mimi yakin itu nggak bakal selesai sampai di sini doang guys. Sementara Cao Wansha dia duluan lah yang cari masalah. Dan dia juga yang mengajak Hanyun untuk bertarung sampai mati. Sehingga Hanyun tusuk sampai meninggoy. Jiwa-jiwanya pun keluar dari tubuhnya, tetapi juga langsung Hanyun hancurkan menggunakan api Homeng. Nah lo, kalau udah gini mah gak bisa bangkit lagi guys. Semua jiwanya sudah hancur. Setelah itu Wei Wei merasa tidak enak karena membuat Hanyun harus berurusan dengan para murid. Tapi Hanyun tenangkan dia. Ini semua mah gak ada masalah. Apalagi Cia melanjutkan, justru merekalah yang akan berada di dalam masalah karena sudah berurusan dengan si Deopak Boy. Jelas dong, karena si Deopak Boy ini berada di bawah perlindungannya ketua sekte.
Tanyo pun memberikan pil yang dibutuhkan oleh ketua sekte Long dan dia meminta Xian untuk mengantarkan Wei Wei pulang. Tapi Xian sempat menolak, apalagi Wei Wei guys. Dia tuh dendam sama si Xian sampai pengen pulang sendiri aja tuh, hehe. Ya, si Xian mau gimana pun harus tetap menemani dia, minimal mengantarkannya sampai ke rumah. Karena tadi kan si Tan Yun sudah menghabisi beberapa murid dari gerbang suci. Itu pasti mereka bakal mengirimkan beberapa orang untuk balas dendam lagi guys. Jadi kalau si Wei Wei pulang sendiri, maka jelas dia bakal dihabisi juga. Secara dia masih lemah. 说不准他们就有人盯上我们。方才谭兄杀了执法圣子。 Setelah itu, Wei Wei dan Xian pun pamit pergi dari sana. Si Ziya sempat penasaran, itu Wei Wei datang dari mana coba? Kok bisa memiliki hubungan yang begitu lucu sama si Xian sampai saling membenci satu sama lain? Wah, kepo dia guys. Tapi Tanyu nggak mau jawab. Singkat cerita, Tanyu bersama Kara Iblis Lao Yuan yang sedang mengasingkan diri. Sekarang Kara Iblis sudah mencapai ke tingkat 5 dan tampilannya udah berubah guys. Jadi mirip dengan setengah manusia dan setengah kera. Wah, kera sakti ini Sun Wukong. Keren. Nah, si Tanyu sedang berfokus memurnikan pil untuk Yuqin. Sembari memurnikan pil, dia juga berhasil meningkatkan kekuatan tubuh Hongmeng, Ranah dan lain-lainnya. Dan sekarang pembuatan pil sudah selesai. Waktunya untuk dia antarkan kepada Yuqin. Berarti Dewa Pak Boy harus pergi ke istana jiwa ilahi nih guys. Singkat cerita, Tanyu menemui ketua sekte dan tetua Te yang sedang asyik mengobrol ngopi-ngopi. Tanyu langsung bertanya kepada tetua Te, apakah dia memiliki harta benih ruang dan waktu yang mudah untuk dibawa? Tentu saja ada dong. Tapi sepertinya itu tidak cocok dengan Tanyu gunakan, balasnya. Ketua Tan Tai pun memberikan Tanyu sebuah harta menara pagoda suci tingkat tinggi. Wah, ini harta bukan main nilainya, hartanya super mahal. Tanyu aja nggak enak pas nerimanya guys. Tapi Ketua Tan Tai pastikan agar dia ambil saja. Cukup digunakan saat tidak ada orang di sekitarnya, jadi jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Sungguh mantap. Tanyu juga melaporkan soal sekte Long yang tiba-tiba diserang oleh kekuatan dari luar. Sepertinya berasal dari Istana Enam Langit. Takutnya kalau dibiarkan, sekte lain juga bakalan kena. Dan jikalau itu sampai terjadi, maka ujung-ujungnya sekte Huangfu juga akan mendapatkan kerugian. Karena guys, sekte-sekte kecil yang bekerja sama dengan sekte Huangfu, itu jikalau hancur, otomatis secara tidak langsung, sekte Huangfu juga akan mengalami kerugian. Sehingga Ketua Tan Tai akan mengatur untuk mengirimkan orang-orang kuat dari sekte mereka untuk melindungi sekte-sekte kecil ini. Nah, setelah Tanyu pergi, Tetua Te masih bingung kenapa Ketua Tan Tai yang begitu berani memberikan menara pagoda Linglong kepada dia. Karena menara pagoda itu sebenarnya merupakan salah satu harta suci yang diwariskan secara turun-menurun dari patriark-patriark sebelumnya. Tentu itu membesar menara nilainya tidak terhingga guys, tidak bisa dinilai malah. Tapi Ketua Tan Tai menjawab, dia sangat percaya kepada Tan Yun. Dan dia yakin umurnya sudah tidak panjang lagi. Jadi sebelum dia mati, menara pagoda itu sengaja diberikan supaya bisa membantu Tan Yun dan menuntun dia untuk bertindak seperti apa setelah kehilangan sang ketua tentunya. Wah, jangan cepat meninggoy dong. Kita masih membutuhkan sosok seorang ketua Tan Tai. Singkat cerita, Tanyu mencoba mengasingkan diri di dalam menara pagoda Linglong yang diberikan oleh sang ketua. Dalam waktu singkat, dia menerobos sampai ke tingkat 6 alam roh jiwa. Wow, mantap nih, menerobos 2 tingkat sekaligus. Tapi nggak lama dari itu, dia merasakan ada 2 orang dari sekte abadi yang datang dari arah barat. Sementara itu, kedua orang dari sekte abadi
salah satunya adalah tetua Jishe. Mereka membicarakan si Nankong Yuqin yang sudah ditreat atau diperlakukan secara baik oleh Tuan Muda Ruyan Chen mereka, tetapi tetap saja si Yuqin ini nggak lulu dan tetap tidak menyukai tuan mereka. Tapi tetua Jishe pastikan untuk tenang saja, cepat atau lambat Yuqin ini bakal jatuh ke tangannya Ruyan Chen, Tuan Muda Sekte Abadi. Namun gak lama dari itu, muncullah kera iblis yang langsung menyerangnya guys. Si anak buah pun dibantai habis cuma dengan satu serangan. Tersisa sang tetua Jishe. Tetua Jishe cukup percaya diri dia bisa menang, tetapi sama aja serangannya tidak berguna. Langsung kera iblis kasih paham dan tua. Dipukul sampai terjatuh ke tanah. Kalah dia guys. Gak lama dari itu Tanyu pun muncul. Tentu ketua Jishe bingung, bukannya si Tanyu di sekte Huangfu ya? Kenapa kok bisa tiba-tiba ada di sini? Yaitu dekat dengan gerbang istana jiwa ilahi. Tanyu gak mau ngasih tahu dong. Tapi dia lebih penasaran kenapa mereka tadi mengatakan Yuqin merupakan calon istrinya Tuan Muda Ruyan Chen. Mau tidak mau, tetua Jishe menceritakan dinasti Nankong sudah menyetujui akan lamaran pernikahan dari Tuan Muda Ruyan Chen. Jadi mereka sudah berkali-kali membicarakan urusan pernikahan ini. Dan pernikahan mereka berdua secara resmi akan diselenggarakan tepat sebulan dari sekarang. Nah, tetua Jishe ini datang untuk mengirimkan hadiah kepada Ruyan Chen. Wah, Ruyan Chen ingin menikahi Yuqin? Itu namanya cari mati, kata si Tan Yun. Dengan penuh amarah ngatainya guys. Setelah mengetahui wanitanya akan direbut sebagai seorang Tio Pak Boy, tentu gak ada satupun orang yang boleh merebut wanitanya dong. So jangan kemana-mana dulu, kita lihat gimanakah tampilan sosok si Shen Suping yang juga ikutan berubah guys. Dihitung-hitung ini sudah berubah kedua kalinya nih, sama dengan Xiao. Secantik apakah dia? Mari kita masuk ke bagian spoiler untuk part 309 yang akan rilis lagi di hari Jumat. Singkatnya nanti kita semua bakal melihat akan diadakan yang namanya pertarungan buat para tuan muda pewaris sekte Huangfu. Awalnya ketua Tan Tai tidak ingin membiarkan divisi berjasa ikutan dalam kompetisi ini. Tentu para tetua tidak terima dong. Masa ke-9 divisi ikutan tapi cuma divisi berjasa aja yang dibiarkan gak usah ikut? Itu mah namanya pilih kasih ya kan? Para tetua yang protes kepada ketua Tan Tai, tapi akhirnya Tanyu pun muncul. Dia mengatakan, tentu saja divisi berjasa kami itu harus ikut. Hehe. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya guys. Sekarang Tanyu berurusan dengan para tetua dan murid dari Gerbang Suci. Mantap. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Selesai dulu untuk part 309 Nitian Jejun. Rilis lagi nanti buat episode terbarunya. Yes, cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Kalian tunggu saja tonghua baru dan tonghua-tonghua lainnya seperti Perfect World, Abang Shihao, Abang Hao Chen, Abang Suyang dan lain-lainnya. Ya, sesuai kata Mimin di sini ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.